Baik, Bapak Ibu, kita akan memulaikan kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon maaf, suara saya kedengaran ya? Oke, baik. Kedengaran. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UKPBJ Kabupaten Kutai Barat, yang terhormat Bapak Subkoordinator LPSE Kutai Barat, yang kami hormati Ibu Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi, yang kami hormati Ibu narasumber Ibu Insinyur Faradillah Yusuf Liputo STMT CCMS CEMET, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenaannya kita boleh berkumpul di Zoom pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Dan kita akan memulaikan kegiatan kursus pengadaan barang dan jasa level 1 oleh The Sky. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam kegiatan kursus pengadaan barang jasa pemerintah level 1 saat ini. Bapak Ibu, izinkan saya memandu acara saat ini yang akan membacakan juga susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan oleh Bapak Kepala UKPBJ Kutai Barat sekaligus membuka acara kursus pada saat ini sampai dengan selesai. Yang keempat, materi. Yang kelima, diskusi. Dan yang terakhir, penutup. Acara saat ini yang sedang kita laksanakan yaitu pembukaan. Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan acara kita pada saat ini, ada baiknya kita mengawali kegiatan dengan doa, agar supaya kegiatan kita beberapa hari ke depan boleh bisa berjalan lancar. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan kursus pengadaan barang jasa level 1 oleh Bapak Kepala UKPBJ Kutai atau yang mewakili. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam damai dan salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Faradillah Yusuf Liputo, fasilitator LKPP dari Kabupaten Poso yang sudah berkenan untuk bersama timnya ya untuk melaksanakan kegiatan kita yang kalau dibilang padat, sangat terkonsentrasi padat sekali ya. Jadi kami mengetahui bahwa kita sudah di akhir tahun, ya. Di sini pun juga tiap ASN pasti sedang padat-padatnya begitu ya. Nah, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf juga dari Bapak Kepala Bagian, Pak Paskalis Dedi, terkait dengan berhalangannya beliau untuk membuka acara ini. Tadi memang sudah dikoordinasikan dari kemarin hari bahwa untuk kegiatan kita ini kan kebetulan ada yang jalan paralel. Beliau tidak bisa memandu sampai selesai, tapi disposisikan ke kami untuk membuka yang di Zoom ini. Bapak Ibu yang kami hormati menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Bagian, Pak Paskalis Dedi, bahwa kegiatan ini ya dan rangkaian kegiatan sebelumnya ya, yang berkaitan dengan pendalaman materi level 1 kompetensi UKPBJ ini tadi, kompetensi pengadaan barang jasa ini tadi, maaf, ini dimaksudkan untuk membuat kita selalu update begitu ya. Ya,
Dengan diberlakukannya peraturan LKPP nomor 8 tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sertifikasi PBJ level dasar itu memang masih berlaku, gitu ya. Tapi kita bekerja ke depannya akan mengikuti Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, di mana di level 1 itu ada 6 jenis kompetensi. Gitu. 6 jenis kompetensi ini 4 diantaranya akan berlanjut ke level 2, level 3, level 4, bahkan nanti kalau memang, kalau dalam aturannya kan ada level 5 gitu ya. Nah, nanti jadi akan terus berlanjut tuh, jenis kompetensi perencanaan, jenis kompetensi pemilihan penyedia, jenis kompetensi pengelolaan kontrak, jenis kompetensi PBJ melalui swaklola itu akan berlanjut. Nah, khusus di level 1 yang istimewanya, ini ada kompetensi yang dalam modul 1 dan modul 2, begitu ya. Bagaimana yang kita ketahui bersama, di level 1, modul 1-nya adalah pengantar supply chain management. Kemudian di modul berikutnya itu ada pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, pengantar pengadaan barang jasa pemerintah ini dululah yang kurikulum kita waktu level dasar. Sehingga teman-teman baik yang sudah memiliki sertifikat level 1 tingkat dasar yang disetarakan dengan level 1, sebenarnya kita masih ada hutang 5 modul, begitu Bapak Ibu. Nah, hutang 5 modul inilah yang walaupun teman-teman sudah punya ya di UKPBJ khususnya, tetap kita harus updating ya. Nah, updating ini tadi yang walaupun di level 1 itu dasar sekali ya, teman-teman sehari-hari sudah jago, tapi mohon kita mengikuti dengan baik, begitu pesannya Pak Kabak, agar ya kita jangan sampai kita yang UKPBJ Kabupaten Kutai Barat sebagai pusat keunggulan untuk tingkat kabupaten di bidang pengadaan barang jasa pemerintah malah tidak tahu, begitu ya, atau jadinya ketertinggalan gitu. Nah, yang bagi yang belum gitu ya, nah ini juga menarik ya, kurikulum yang baru ini karena kita berbasis kompetensi, Bapak Ibu, teman-teman yang mengalami ujian kesulitan itu bukan hanya kita di Kutai Barat saja, tapi di seluruh Indonesia gitu ya. Memang spesial kali ini narasumber kita cari yang good looking dan good knowledge gitu ya. Nah, Ibu Paradilah Yusuf Liputo dan tim-timnya gitu. Bu, timnya masih banyak yang bujang ya Bu ya. Tim saya juga banyak yang masih bujang gitu. Siapa tahu bisa berlanjut gitu ya. Berlanjut kerjasamanya maksudnya ya, bukan berlanjut yang lain-lain gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi saya kalau ngalor ngidul tuh kadang bisa hilang ingatan ini. Sebentar. Sudah ditata rapi loh ini Bu Dila. Cuman gara-gara tadi, oh ya. Jadi kompetensi ya, kita berbicara berbasis kompetensi, kebetulan nanti juga fungsional kita akan bertambah ya, fungsional pengelola pengadaan baik yang dari ASN maupun P3K gitu ya. Formasi P3K sudah tersetujui 7 orang. Nah, bagi yang non ASN ya nanti silahkan dengan adanya pelatihan ini bisa selain untuk menunjang pekerjaan sehari-hari juga akan menunjang untuk seleksi kemampuan bidang nantinya ya bagi teman-teman yang sudah punya sertifikat tingkat dasar. Bagi yang Pokmil, pejabat pengadaan, bahkan PPK, PPTK ini akan menjadi pengayaan dan nanti persiapan gitu ya kalau Bapak Ibu sudah di level 2, level 3, level 4. Berbasis kompetensi artinya kita mesti dipersiapkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Makanya ada indikator perilaku yang diuji untuk mendapatkan indikator keberhasilan. Bapak Ibu tidak bisa menggunakan pola lama seperti waktu tingkat dasar, cukup baca perpres dan langsung, nah, kalau udah hafal gitu ya, hafal perpres gitu kan, wah ini sudah siap ujian gitu. Nah, rekor saya sebagai fasilitator itu untuk Japung PPBJ itu 100% pernah terjadi di Kabupaten Katingan. Tapi yang dilakukan pelatihannya adalah 1 bulan itu diskusi nonstop gitu ya. Diskusi nonstop dan apa yang kebetulan memang kalau saya sendiri ya yang melaksanakan hal ini karena teman-teman biasanya menganggap saya
sebagai badutnya UKPBJ Kutai Barat begitu ya, mungkin tidak akan seserius dengan Ibu Dila begitu ya. Jadi tolong ya, saya kemarin ngelihat wah di grup WA teman-teman sudah ngerangkum apa segala macam, itu sesuatu hal yang mungkin akan sulit saya lakukan di internal begitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dila, partner saya yang sesama fasilitator yang luar biasa sekali ya. Kalau saya perhatikan di TikTok dan IG-nya, wah itu rekornya paling tinggi 97 ya Bu ya. Nah itu harapannya ya yang teman-teman yang mengikuti ya di kegiatan ini dan akan tingkat level 1 itu bisa 100 begitu ya. Jadi kita nanti kalau pada saat ada calon fasilitator lagi yang lainnya, kita bisa pede mengusulkan gitu ya, supaya saya tidak selamanya di bagian PBJ dan tidak selamanya saya jadi fasilitator pengadaan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, antar pesan inti dari Pak Kabak ditambah dengan bumbu-bumbu ya, bumbunya kebanyakan micin, jadi agak mohon disaring mana yang baik dan yang buruk mohon dimaafkan. Kita ada sesi Zoom ini, mohon dimanfaatkan, digali dan dikuras habis ya, kesulitan-kesulitan solusi-solusi atas kesulitan teman-teman selama mengikuti level 1. Terima kasih sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Ibu Dila dari Kabupaten Poso. Mohon bantuannya Ibu, dan kepada teman-teman mohon diseriusin. Dan sebagaimana sifat swaklola tipe 1 ya, kita kan memang tipe 1 ya ini ya, dengan tim dengan narasumber dari luar gitu ya. Nah, dan tidak melebihi 50%. Nah, saya harapkan kita juga bisa menerapkan hal ini gitu ya. Bapak Ibu sudah mempelajari dan merasakan sendiri bagaimana intensnya pelatihan yang diadakan. Nanti ketika kita mau mengadakan in-house training untuk di tempat kita sendiri begitu ya, Bapak Ibu sudah bisa mengcopy gitu ya, paling enggak semangat dan etos kerja dari sebagai tim dalam penyelenggaraan, supaya kita di pembinaan dan advokasinya kita bisa advance begitu ya, memberikan pelayanan publik. Jadi ada 2 tujuan ya, updating, ya, persiapan bagi yang belum, kemudian ya kita belajar gitu ya bagaimana cara mengelola kegiatan secara profesional. Luar biasa sekali timnya Ibu Dila. Kalau timnya kami dengan jumlah yang ada seperti saat ini untuk melakukan hal yang sama pasti masih belum bisa, sehingga kami sangat banyak belajar dari yang teknis maupun dan non teknis dari Ibu Dila dan tim Deskai. Baik, sudah terlalu panjang dan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibunya, yang terlalu lebar kasihan bapak-bapaknya gitu ya. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Mei selaku moderator dan pemandu kegiatan selama ini. Saya izin pamit ya Bu Dila ya, karena ada kegiatan paralel. Terima kasih banyak. Mohon bantuannya dan terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala UKPBJ Kutai Barat atau yang mewakili yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kursus pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Acara selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan inti yaitu materi. Sebelum masuk dalam materi, mungkin Bapak dan Ibu dari tadi bertanya-tanya, siapa sih yang bicara dari tadi di depan ini? Siapa sih yang ngomong dari tadi di depan layar Bapak Ibu? Izinkan Ibu, kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Izinkan Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Mei, saya merupakan tim The Sky, sekaligus saya merupakan trainer LPSE Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam materi modul 1, pengantar manajemen rantai pasok yang akan dimentori oleh Ibu Insinyur Faradilah Yusuf Liputo, STMT, CCMS, CMET. Saya melihat beliau sudah hadir di layar saya saat ini. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Halo Ibu Dila. Halo Mei, halo semua. Halo, gimana Bu kabar hari ini? Baik, dengan kegiatan yang super padat akhir tahun ini. Buru-buru ya Bu tadi pulangnya. Iya, balap kali. Ya. Tapi sudah siap ya Bu hari ini? Siap, insya Allah. Oke, baik.
Bapak Ibu, saya ingin membacakan profil Ibu Faradilah terlebih dahulu. Ibu Insinyur Faradilah Yusuf Liputo, SDMT CCMS, CEMET ini merupakan fasilitator kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Beliau merupakan seorang pegawai negeri sipil pada pemerintah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Aktif mengajar di beberapa lembaga pelatihan dengan konsentrasi bidang pengadaan barang jasa pemerintah dan keinsinyurannya. Beliau memiliki sertifikat pengajar TOT, pengadaan barang jasa pemerintah level 1 dari LKPP RI, sertifikat spesialis pengadaan barang jasa klaster pelaksana kontrak atau manajemen kontrak dari BNSP RI, memiliki sertifikat petugas K3 konstruksi dari Kementerian PUPR RI, dan tentunya masih banyak lagi. Baik, sepertinya pemateri juga sudah siap, Bapak Ibu juga sudah siap, dan perlu saya ingatkan kembali, nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 2 jam, dan sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dari peserta. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa Bapak Ibu tanyakan di kolom chat atau sebentar bisa raise hand. Bapak Ibu bisa diskusi bersama moderator. Dan Bapak Ibu juga sekalian mohon diaktifkan kameranya agar kita dapat melihat wajah Bapak Ibu. Dan jangan lupa menyediakan kopi dan kue untuk menemani kegiatan sore hari ini. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Ibu Dila. Baik, terima kasih Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Boleh di-open. Selamat siang. Apa kabar siang ini? Masih semangat belajar pengadaan? Semangat ya. Jadi kemarin saya lihat di grup selama 1 minggu, luar biasa sekali effort yang teman-teman berikan ya. Mulai dari membaca modul, kemudian di dalam LMS-nya ada yang sudah sharing, saya sudah sekian persen Bu, luar biasa sekali nih teman-teman dari UKPBJ Kutai Barat. Ya, jadi kita hari ini akan tatap muka, sebelumnya mohon maaf karena seharusnya kita tatap muka awal ini di tadi malam ya, namun karena sesuatu dan lain hal, apalagi kita di akhir tahun begini, dengan SPJ yang lumayan bikin hektik di sore hari ini. Nah, teman-teman, di sini saya lihat ada sekitar 12 orang sepertinya ya yang sudah bergabung. Yang teman-teman yang belum bergabung mungkin bisa japri, gabung dong, ayo kita belajar sama-sama di sini ya. Jadi di hari pertama ini, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Christian tadi, kita akan belajar modul 1, jadi modul kompetensi terkait dengan pengantar manajemen rantai pasok atau supply chain management. Sebelum kita masuk ke materi pertama, mungkin saya mau diskusi dulu dengan teman-teman ya, sekaligus kenalan. Kalau boleh saya tahu, di sini ada Ibu Nurlena, mungkin Ibu Nurlena dari Subak mana, kemudian sudah memiliki sertifikat pengadaan atau baru mau ujian, atau mungkin ada yang sudah pernah ikut ujian, tapi mungkin belum bisa mencapai passing grade. Mungkin boleh diceritakan kendala-kendalanya saat mengikuti ujian. Kita mulai dari ladies first dulu ini. Silakan Ibu Nurlena. Baik Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Subaknya Pak Christian Gamas Bu, dari LPSE. Dan di sini kebetulan saya sudah pernah ngikutin sertifikasi PBJ tingkat dasar dan alhamdulillah lulus. Mantap. Ya, dan ini mengikuti karena untuk merefreshing lagi ilmu-ilmu karena setiap tahun kan peraturan selalu berubah nih. Jadi ya sebisa mungkin kita mengikuti perubahan. Baik Ibu, untuk dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur atau dipanggil Ibu Lena ini? Dipanggilnya Bu Lena, Bu. Bu Lena. Bu Lena mau penunjukan langsung, silakan siapa teman berikutnya yang bisa memperkenalkan diri. Ini kebetulan yang muncul di layar ini Pak Faisal, Bu. Oke, Pak Faisal diterima tawarannya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.
Jadi untuk di bagian PBJ saya di bawah bagian dan advokasi. Dan saya sudah mengikuti sertifikat dasar tahun 2011 dan alhamdulillah lulus, Bu. Sekarang ini ditugaskan jadi, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Pak Faisal mau penunjukan langsung? Boleh, silakan. Siapa teman berikutnya? Ini yang paling muda di dalam tim ini, Bu, Pak Uliansyah. Oh begitu. Nah, ini kemarin Mas Mbak Uli ya. Aduh. Bisa langsung, silakan Pak Uli. Ya, terima kasih. Selamat siang. Salam Ya. sejahtera untuk kita semua. Saya sama dengan Bu Nurlena di bawah subaknya Pak Christian Gamas. Saya juga bersama dengan Bu Nurlena dulu kami sudah mengikuti sertifikasi tingkat dasar, tapi ikut ini kebetulan lulus juga waktu itu. Jadi ini untuk merefresh pengetahuan kami karena banyak hal-hal baru yang perlu kami tahu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak Uli. Pak Uli mau nunjuk siapa ini? Yang mau memperkenalkan diri, silakan. Saya kasih ke Pak Rudi. Pak Rudi yang mana ini? Silakan Pak Rudi. Baik, selamat siang Bu. Siang. Perkenalkan nama saya Rudi. Saya di bawah bagian pengelolaan pengadaan barang jasa. Tahun 2018 saya sudah mengikuti sertifikasi tingkat dasar dan syukur Bu lulus. Untuk sekarang untuk menambah pengetahuan saya lagi di bagian pengadaan Bu. Cukup itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi mau nunjuk siapa ini kira-kira? Turi ini Bu. Bu Riri. Turi. Oh, silakan yang mana? Yang mana orangnya ini? Ada nggak? Pak Turi, iya. Ya, Pak Turi Bu. Ah ya, silakan. Pak Turinya ada nggak ini? Lagi pipis mungkin. Lanjut yang lain mungkin. Pak Cersi aja Bu. Ayo dibantu. Ya, silakan. Pak Cersi Bu. Pak Cersi, silakan Pak Cersi. Baik, selamat siang. Nama saya Cersi, Bu. Ya, saya kompetisi dasar memang tahun 2011 sudah ada mempunyai sertifikat kompetisi dasar. Nah saja mungkin berkecimpung di bagian pengadaan barang jasa ini kurang lebih hampir. Kalau sebelumnya memang terlibat juga, tapi sekarang karena saya di UKPBJ, jadi hal-hal aturan yang sangat-sangat kalau zaman 2011 itu kan masih pakai Perpres berapa itu saya lupa. Ya. Mereview kembali setelah masuk jadi Pokmil, saya harus mereview kembali aturan-aturan yang terbaru di Perpres 16 dan sebagainya. Ya, mohon bantuannya Bu terkait kompetensi ini biar kami juga sama-sama bisa menerima ilmunya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Cersi. Jadi Pak Cersi di sini Pokmil ya, sudah lama jadi Pokmil? Ya, Pokmilnya baru 2 tahun Bu. 2 tahun, luar biasa. Berarti ini mau nunjuk sesama Pokmil atau yang lain ini? Siapa ini? Pokmilnya ini kayaknya belum ada yang timbul ini. Belum ada. Pak Lisa. Pak Lisa, silakan Pak Lisa. Yang mana Pak Lisa ya? Ah ya. Pak Lisa sudah standby depan laptop? Hadir ya? Hadir. Ya, silakan Pak Lisa. Gimana Pak Lisa, mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Mungkin sudah punya sertifikat atau baru mau mengikuti ujian. Kalau sudah pernah ikut ujian, mungkin ada kendala-kendala bisa di-sharing. Tapi kalau Pak Lisa sepertinya sudah senior sekali sini ya, sudah pasti mungkin pengadaannya. Pasti itu Bu. Gimana Pak Lisa?
Ada yang mau di-sharingkan di sini? Sepertinya belum di ini on mic-nya ya. Gimana? Silakan. Belum on mic-nya, Pak. Ya. Oke. Belum ya? Belum on mic-nya, Pak. Mungkin bisa di... Aduh, Oke, silakan. Kepencet lagi kayaknya ini. lagi. Ya sudah bisa. Bisa, oke. Terima kasih. Saya lulus pengadaan barang jasa tahun 2016. Oh ya 2016. Tapi sudah jadi Pokja semenjak tahun 2013. Oh. Jadi ya pada saat itu kalau pengalaman sih pada saat itu yang jadi ketua panitia yang bersertifikat, padahal kami pada saat itu belum bersertifikat. Nah sekarang ikut ini karena banyak sudah yang agak lupa-lupa jadi ingin merefresh kembali. Ya jadi sampai sekarang masih tetap di berkecimpung di Pokmil. Di Pokmil luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Lisa. Iya. Pak Lisa mau nunjuk siapa ini? Mau kenalan? Di sini ada yang cewek-cewek sepertinya belum kena penunjukan ini. Mungkin siapa kira-kira? Ada Mbak Lucia, ada Mbak Ya, Ika, Mbak Lisa. Lucy. Mbak Lucy ya? Ya, Lucy. Selamat pagi Ibu, selamat siang Bu. Perkenalkan saya Lucy, Subaknya Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Saya tidak lulus sertifikat pengadaan barang jasa Bu. Belum ya? Ya belum. Tapi pernah waktu ikut lalu kendala-kendalanya kira-kira gimana Mbak Bu Lucy? Ini sih banyak di studi kasusnya sih Bu. Di kasus masih yang tingkat dasar atau sudah yang level 1? Tingkat dasar juga, yang level 1 juga. Oke. Nah, jadi ini mungkin yang akan kita fokuskan ini buat teman-temannya. Dia ada treatmentnya nanti akan di-share di hari terakhir. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dari Pak Yonatan ini. Dari tadi saya lihat Pak Yonatan senyum-senyum. Sudah siap ini untuk sharing di sini. Silakan Pak Yo atau Pak Nathan ini. Dua-duanya Bu, bisa Yo, Boleh. bisa Yonatan. Oke, silakan Pak Yo. Perkenalkan, nama saya Yonatan di UKPBJ Kutai Barat sebagai staf pendukung. Kebetulan masih honorer juga. Dan kebetulan dan puji Tuhannya sudah lulus sertifikat dasar yang 16-18 awal. Ya itu. Jadi sedikit pengalaman saya dari 2014 sudah bergabung sama ULP yang terbentuk pertama kali. Itu sih Bu. Perkenalan saya. Ayo. Jadi sudah banyak yang lulus ini ya. Yang belum ini siapa di sini? Pak Didi, gimana? Pak Randy? Mungkin yang selanjutnya lagi Bu ya, perkenalan ya. Siapa ini mau ditunjuk? Ke Ika Bu. Oke, Mbak Ikanya ada nggak ini? Ini kalau yang nggak ada, nggak open cam-nya ini ya, bahaya ini. Ada atau tidak ini orangnya? Mbak Ika, standby. Dot. Mbak Ikanya kemana nih? Lah, kehilang ini. Ada ya? Oh, ada. Ada Bu, tapi kok nggak muncul muka saya? Kok muka saya nggak muncul? Wah, jangan-jangan. Nah, yang munculnya ini doang. Aku bingung nih pakai laptop ini. Oke, silakan Bu Ika. Oh iya Bu, perkenalkan saya Ika Rustika. Tapi ini nggak muncul, nggak apa-apa Bu. Muka saya aku nggak tahu ini. Masih bersifat rahasia ini wajahnya. Saya Ika Rustika. Saya
staf di bawahnya Pak Christian Gamas. 2019 ikut sertifikasi tingkat dasar dan untungnya lulus, Bu. Itu aja, Bu. Luar biasa. Jadi banyak yang mau refresh kembali ya. Iya, Bu. Lanjut lagi Mbak Ibu Ika mau nunjuk siapa lagi nih? Siapa Banyak lagi? di sini. Biar kebagian Kayaknya semua. ke Boni deh, Bu. Boni. Oke, Pak Boni silakan standby. Monggo. Oke, terima kasih. Selamat siang, nama saya Boni. Saya kebetulan stafnya Pak Christian Gamas di Subak LPSE. Kebetulan saya belum lulus level 1, Bu. Tapi udah pernah ikut ujian? Sudah pernah ikut ujian level 1, belum lulus. Kendalanya Karena dari materinya lebih banyak ke pemahaman, cuman masih belum paham aja. Karena bergabung di PBJ juga baru 1 tahun lebih, belum sampai 2 tahun. Ya, tapi belum paham kemarin waktu di grup chat aktif kok diskusinya. Kebetulan, Bu. Kebetulan. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Boni. Lanjut lagi mau nunjuk siapa nih? Biar kebagian semua. Bro Randy nih, sepertinya aktif nih. Oke, Bro Randy, silakan. Silakan Pak Randy. Sepertinya masih mencari teks dulu ini. Enggak ya? Pak Randy nyimak nggak? Oke? Aman? Mic-nya on? Ada kesulitan dengan mic sementara. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Sepertinya ke Mbak Elisa, boleh? Ibu Elisa ya? Belum masuk. Mbak Elisa. Silakan Mbak Elisa. Mbak Elisa silakan. Nah, ini karena nggak hidupin layar, jadi nggak tahu ya. Nah, salah lagi nih saya kena prank. Lanjut Mbak Elisa. Selamat siang. Siang. Saya masih penasaran nih wajahnya nggak kelihatan. Diturunin lagi kayaknya layarnya. Oke, gini. Nah, ini kan cakep. Enggak jadi Mbak beneran itu nanti. Iya. Selamat siang, Bu. Siang. Selamat siang semua rekan-rekan. Kebetulan saya baru di UKPBJ ini mulai tahun 2010 akhir. Saya sudah 2020 lahir. Jadi saya sudah mengikuti ini, pernah mengikuti ujian ke dasar 1 kali, level 1 kali. Jadi untungnya nggak lulus. Nggak lulus, jadi nggak ditunjuk jadi wakil ya. Iya. Pelanggaran nih. Tapi saya bangga, Bu, nggak lulus itu. Karena gini, baru pertama kali saya lihat komputer itu minta maaf sama saya, Bu. Maaf, Anda belum beruntung bilangnya. Belum lulus maksudnya. Kendalanya gimana kemarin waktu ujian? Kejawab semua nggak pertanyaannya? Jawab semua, cuma di studi kasus saya nggak ngerti betul itu studi kasusnya. Oke, studi kasus ya, ini jadi catatan saya nih. Oke, makasih Pak Elisa. Ya, Mungkin kita menunjuk siapa nih di layar yang mau perkenalan? Mas Randy sepertinya kendala dengan ini ya, dengan mic-nya. Bos saya nih Pak Didik ini. Pak Didik, oh ya. Pak Didik silakan. Dendam orang tua nih sama saya. Halo, bisa kedengaran Bu suaranya Bu? Kedengaran Pak. Ya, selamat siang Bu. Siang. Nama saya Didi Agung Setiawan, saya di bawahnya Subak Pembinaan dan Advokasi Bu. Oke. Sudah lulus PBJ di 2017, kemudian 2018 sudah bergabung sebagai Pokja pemilihan sampai sekarang. Mungkin itu aja perkenalan singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik dan teman-teman semuanya. Saya kira sudah semuanya ya. Tinggal Pak Turi sama Mas Randy, nanti kita sesi khusus buat kenalan. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materi ya.
Jadi saya izin share screen. Di sini kita akan belajar tentang kompetensi yang pengadaan barang jasa pemerintah yang level 1 ya. Jadi sebenarnya level 1 ini dengan yang tingkat dasar ini sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya, sama. Nah, namun di level 1 ini lebih menekankan kepada pembelajaran yang mana kita ketika menjadi peserta dan akan mengikuti ujian nanti, kita ini harus bisa atau punya kompetensi pengadaan barang jasa. Artinya kita bisa menjelaskan ya. Jadi kalau di masih yang tingkat dasar kemarin, kita cukup memahami apa yang diterangkan di dalam Perpres pengadaan. Kalau yang level 1 ini lebih ke menjelaskan. Sehingga supaya kita bisa menjelaskan, tentu saja kita harus paham dulu bagaimana alur pengadaan. Seperti itu ya. Jadi kita tidak lagi berada di level pemahaman. Gitu. Jadi di sini kita akan belajar lebih teknis ya, lebih teknis terkait dengan pengelolaan pengadaan barang jasa, di mana nanti di materi 3 sampai materi 6 di situ merupakan teknis pengelolaan pengadaan barang jasa, sedangkan untuk materi 1 hari ini dan juga materi 2 sebentar malam insya Allah itu masih materi berupa pengantar ya. Nah, jadi saya Faradila Yusuf Liputo, saya merupakan founder dari The Sky Training atau The Soft Skill Academy. Untuk background saya saat ini pendidikan saya di teknik sipil ya, jadi saya seorang civil engineering. Kemudian saat ini saya bekerja di Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Poso ini sebagai fungsional pengawas koperasi. Untuk sertifikasi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, jadi saya lebih tertarik ke pengelolaan kontrak ketimbang di pemilihan penyedia. Jadi nanti sebentar kalau ada materi pemilihan penyedia, mungkin kita akan diskusi dengan teman-teman yang pengalamannya lebih banyak lagi ya. Itu karena di sini tadi sudah ada yang bilang ini sudah Pokja dari tahun berapa, mungkin kita diskusi saja, penyamaan persepsi saja. Jadi selain saya sharing di sini, saya juga mengambil insight dari apa yang teman-teman nanti sharingkan ya di dalam kelas ini. Kemudian untuk media sosial saya, teman-teman ada Facebook saya, ada Instagram, silakan di-follow gitu ya. Nanti saya fallback, jangan lupa komen Pak, Ibu ini saya dari kelas Kutai Barat, Bu. Fallback dong, nanti kita saling follow-followan ini di Instagram. Supaya kalau kelasnya sudah selesai, nanti kita bisa ingat ya. Nah, biasanya ini sudah lupa kalau sudah selesai kelasnya. Jadi teman-teman, saya membangun lembaga kursus yang diberi nama The Soft Skills Academy atau disingkat dengan The Sky. Jadi di lembaga ini, sebenarnya ini lembaga untuk semua bidang ilmu sebenarnya, khususnya di public speaking. Tapi semakin ke sini, semakin banyak follower ataupun teman-teman yang minta supaya dibukakan kursus pengelolaan pengadaan barang jasa, khususnya yang akan mengikuti ujian kompetensi level 1. Jadi kita buka kursusnya melalui lembaga ini. Jadi selama saya membuka lembaga ini, kalau tidak salah mulai bulan April, kemarin kita lakukan kursus yang pertama, sampai dengan hari terakhir ini, kita sudah buka 9 batch di luar dengan pelatihan-pelatihan in-house training semacam ini, bekerja sama dengan Satker. Dari hasilnya, ya, dari hasil teman-teman yang mengikuti kelas ini, alhamdulillah banyak yang lulus ya, jadi sudah lebih dari 50 orang yang lulus. Kemudian nilainya ini kemarin 3 peserta yang terakhir itu ini nilainya sangat memuaskan. Itu ada yang dapat nilai 94, ada yang dapat nilai 95, ada yang dapat nilai 92. Nah, itu. Saya juga bertanya ke mereka, gimana sih caranya ini supaya bisa ini? Katanya, Bu, kita terapin yang Ibu sampaikan di rumus 12. Jadi di kelas ini nanti teman-teman saya akan bagikan ada namanya strategi lulus ujian yang saya rangkum di dalam rumus 12. Jadi rumus 12 ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya gagal ujian ahli pengadaan barang jasa yang tingkat dasar. Waktu saya ujian pertama itu saya gagal. Padahal pada saat itu saya sudah menghafal hampir seluruh isi Perpres 54 tempo hari, itu, tetapi skor saya kalau saya tidak salah ingat hanya 160 dari passing grade 167. Ternyata untuk lulus ujian, kita tidak hanya sekedar menghafal, kita tidak hanya sekedar memahami, tetapi kita harus tahu karakteristik
dari ujian nanti itu gitu. Jadi kita harus tahu nanti soalnya bagaimana, kita juga harus bisa manajemen waktu dan lain sebagainya. Ini nanti akan saya sharingkan di sesi terakhir setelah modul 1 sampai modul 6 selesai. Untuk modul yang satu ini terkait dengan pengantar manajemen rantai pasok. Kemarin juga kita sudah sempat diskusi melalui grup terkait dengan MRP ini atau SCM ya. Teman-teman juga saya melihat sudah familiar ya dengan manajemen rantai pasok yang ternyata sering kita lakukan sehari-hari. Itu juga dilakukan di perusahaan-perusahaan dan berbagai industri lainnya seperti itu. Nah, teman-teman, di pengadaan barang jasa pemerintah, ini sebenarnya supply chain mungkin baru kita dengar ya, tetapi ini sudah dilakukan dari lama sebenarnya. Walaupun aturan bakunya memang sampai saat ini belum bisa kita temukan dalam bentuk juknis di peraturan LKPP gitu. Saya ambil contoh, di sini ada pengadaan meja ya, ada meubiler ini. Untuk pengadaan meja ini ketika kita mau beli, misalnya pembelian langsung ke toko, kalau anggarannya sampai dengan 50 juta, atau mungkin dilakukan dengan proses tender, misalnya jumlahnya atau pagu anggarannya di atas 200 juta, meja ini tidak serta-merta kita langsung simsalabim datang mejanya, seperti itu. Atau tiba-tiba datang anggaran, kita langsung, oke, ini langsung kita eksekusi beli meja. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Sebagaimana yang kita tahu, tentu saja proses pengadaan barang jasa itu akan dimulai dari proses planning dulu. Jadi ada dulu perencanaannya, tahap perencanaan ya, dibuatkan spesifikasi teknisnya, kemudian dinilai berapa taksiran harganya, kita lakukan survei harga dan lain sebagainya, kemudian kita lakukan survei pasar, kita telusuri kira-kira kalau meja ini bisa diproduksi di mana gitu ya, penyedianya atau pelaku usaha yang menjual meja atau membuat meja itu dari mana gitu. Nah, di SCM ini kita tidak hanya sebatas lakukan hal itu saja, teman-teman. Kita planning, kita cari, kita telusuri di mana sumbernya, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita juga akan menelusuri proses pembuatannya seperti apa gitu. Jadi bagaimana nanti sampai dengan tahap pengiriman. Nah, semua informasi yang kita dapatkan di keempat tahapan itu, itulah yang kita catat ya. Kita catat akan menjadi dokumen perencanaan supply chain management atau manajemen rantai pasok. Jadi gambarannya seperti itu manajemen rantai pasok. Nih. Nah, untuk materi pengantar ya, materi pengantar ini kita tidak akan bahas bagaimana teknis dalam pengelolaan rantai pasok tersebut, tidak. Kita hanya akan saya selaku fasilitator hanya akan mengantar teman-teman ya untuk memahami kulit-kulit luarnya saja gitu. Nah, jadi untuk manajemen rantai pasok di modul 1 ini kompetensi yang diharapkan teman-teman peserta pelatihan ini mampu menjelaskan ketiga hal ini. Ya. Yang pertama terkait dengan konsep dasar manajemen rantai pasok. Setelah kita tahu bagaimana konsep dasar manajemen rantai pasok, nanti kita akan lihat kaitannya ya, kaitannya pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok itu seperti apa. Setelah kita clear di 2 sub pokok materi ini, baru kita akan lihat bagaimana cara menerapkan manajemen rantai pasok di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, gitu ya. Jadi kita masuk ke sub pokok materi yang pertama, konsep dasar manajemen rantai pasok, di mana indikator keberhasilan teman-teman peserta, khususnya yang mau ujian nanti, ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana itu konsep manajemen rantai pasok yang meliputi komponen atau segmen rantai pasok dan juga mengenali manajemen rantai pasok beserta tahapan-tahapan. Ini yang akan diuji pada saat ujian nanti, gitu ya. Jadi pada saat ujian kita akan ditanya, gitu. Kita akan diminta untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya konsepnya. Bagaimana itu komponen atau segmen rantai pasok. Bagaimana itu tahapan-tahapan dalam manajemen rantai pasok. Jadi teman-teman kalau mau ujian, saya harapkan teman-teman bisa menyediakan ballpoint ya, dan juga kertas, bisa ditulis poin-poin penting dari setiap materi, karena ini sering ditanyakan atau sering keluar pada saat ujian, gitu ya. Nah, yang pertama terkait pengertian manajemen rantai pasok.
Kalau teman-teman kemarin sudah melihat bagaimana proses manajemen rantai pasok yang ada di PT Indofood, kemarin kita sudah lihat ya, bagaimana prosesnya, ya, itu dari supplier atau mungkin diambil dari raw material, ya, kemudian nanti akan diproduksi di pabrik, kemudian akan disimpan, akan didistribusi ke toko retail, ya, ke pedagang eceran, gitu. Sampai dengan barang atau jasa itu tiba di tangan pelanggan. Ini yang akan kita proses atau akan kita kelola di dalam manajemen rantai pasok itu. Jadi pengertian manajemen rantai pasok ini adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat di dalam pembuatan suatu produk, mulai dari pengelolaan bahan mentah sampai ke tangan konsumen. Gitu. Jadi kita kelola semua proses itu. Yang kita kelola ada 3 ya. Jadi barang atau jasanya, kemudian informasi, dan juga keuangan. Seperti itu. Jadi proses tahapan dalam manajemen rantai pasok itu stakeholder-nya seperti ini atau organisasi-organisasinya seperti ini, ada namanya raw material atau penghasil bahan baku, penghasil bahan mentah, seperti contohnya tadi kalau pengadaan meja ya. Meja ini berasal dari mana? Ini kita harus tahu sebagai seorang pelaku pengadaan khususnya PPK gitu. Jadi meja nanti ketika akan ada pengadaan meja, ini nanti kita akan dapatkan dari mana gitu. Oh, nanti mejanya bisa diproduksi oleh si mebel A gitu. Kita cari tahu bahan pembuat meja itu apa, misalnya kayu yang akan kita gunakan itu seperti apa, masih tersedia atau tidak. Begitu pula kalau ada pengadaan kertas suara. Kalau di UKPBJ jarang ya, sepertinya tidak ada, kecuali mungkin kalau UKPBJ-nya ini mentender pengadaan yang ada di KPU, itu biasanya dilakukan. Tetapi kalau dari sisi PPK-nya, nah PPK ini sudah harus terlibat atau harus melakukan manajemen rantai pasok. Karena seringkali terjadi kertas suara itu ataupun pengadaan-pengadaan yang ada di KPU, biasanya itu stoknya terbatas, itu sulit didapatkan, sehingga butuh impor dan lain sebagainya. Nah, inilah tujuan dari kita melakukan manajemen rantai pasok, supaya kita bisa tahu nanti materialnya ini berasal dari mana, stoknya masih ada berapa, ya, masih tersedia atau tidak untuk mencukupi kebutuhan kita di tahun anggaran berikutnya, dengan volume pekerjaan seperti ini, sekian banyak, gitu ya. Kemudian bagaimana bahan mentah tadi itu akan diolah di pabrik. Ini pabriknya yang ada nanti diproduksi di pabriknya mana. Pabriknya nanti memproduksi, ini 1 tahun berapa kali produksi. Misalnya ketika kita melakukan penelusuran untuk pengadaan kertas suara tadi, itu kita dapatkan hasilnya, kemudian akan diproduksi di pabrik A misalnya. Nah, jadi kita cari tahu, kita cari informasi pabrik A yang memproses atau memproduksi kertas suara tersebut, itu nanti waktu produksinya di bulan apa? Misalnya di bulan April. Artinya kita sudah harus melakukan pengadaan sebelum bulan April, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian bagaimana nanti penyimpanannya, aman atau tidak? Jangan sampai disimpan, ini misalnya kita simpan di mana, gitu. Kemudian tidak terjamin keamanannya. Ini ketika sudah disimpan ternyata masih bisa dusnya itu, kardusnya masih bisa dibuka, kemudian kalau kertas suara masih bisa dicoblos-coblos kayak gitu. Nah, itu tidak aman kan? Ini harus kita telusuri, gitu. Kemudian bagaimana proses distribusinya, ini sampai dengan barang jasa itu kita terima di tangan kita selaku pengguna akhir. Gitu. Tetapi untuk materi yang pertama ini, pokok pembahasan pertama ini kita akan bahas dari manajemen rantai pasok secara umum dulu. Nanti sebentar akan kita kaitkan dengan pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Jadi secara umum gambarannya seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk komponen atau segmen dari rantai pasok itu ada 3, ada namanya rantai pasok hulu atau upstream. Ini sering ditanyakan pada saat ujian di nomor 1 sampai nomor 70. Jadi yang mau ujian itu tolong dicatat ya. Ini untuk upstream. Upstream ini ya dimulai dari proses perencanaan, pencarian pemasok serta proses pengadaan barang jasa.
Sedangkan yang kedua, ya, rantai pasok yang berada di tengah-tengah itu disebut sebagai rantai pasok internal. Rantai pasok internal ini dimulai dari manajemen produksi, penyimpanan dan juga pengendalian persediaan serta manajemen pengendalian mutu. Dan ujungnya dari proses rantai pasok ini itu disebut sebagai hilir atau downstream, yaitu sejak proses transportasi, distribusi, serah terima, dan juga layanan purna jual. Sehingga untuk upstream-nya ada di sini, ya. Kemudian internalnya ada di sini, ya. Kemudian hilirnya ada di sini. Ini sering ditanyakan pada saat ujian, jadi bisa disambil mencatat. Siklus dari manajemen rantai pasok itu terbagi atas 4 ya teman-teman. Yang pertama ada namanya tahap perencanaan atau plan. Jadi di tahap perencanaan ini dilakukanlah proses menaksir kebutuhan distribusi. Gitu. Kebutuhannya seperti apa? Gitu. Kemudian dilakukan perencanaan atau pengendalian terhadap persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas, dan juga melakukan penyesuaian supply chain plan dan juga finansialnya. Keuangannya diatur, direncanakan sebaik mungkin sebagai pedoman untuk melaksanakan proses SCM tersebut. Tahap yang kedua, yaitu tahap search atau tahap pencarian pasokan dan juga pengadaan. Di tahap ini dilakukan penelusuran pasokan dan juga penyedia. Jadi dicari tahu, ini untuk barang A, misalnya meja tadi itu, pasokannya seperti sebanyak apa, gitu, tersedia atau tidak. Penyedianya siapa atau pelaku usahanya yang menyediakan barang tersebut. Proses pemilihan penyedianya bagaimana, gitu. Dilakukan pengiriman dari penyedia seperti apa. Ini semua yang akan kita atur, yang akan kita kelola di dalam proses SCM. Di tahap ketiga, yaitu tahap produksi. Di tahap produksi ini itu ada quality control-nya, ya, proses pengendalian mutu, kemudian administrasi pergudangan, itu akan kita kelola juga di dalam proses manajemen rantai pasok. Dan tahap yang keempat adalah tahap pengiriman atau distribusi, delivery, ya, di mana pada tahapan ini, disitulah terjadi proses menangani permintaan dari pengguna akhir, memilih penyedia jasa pengiriman, nanti akan dikirim melalui jasa transportasi yang mana, melacak status pengiriman, dan melakukan administrasi pengembalian produk. Inilah yang dilakukan di dalam suatu perusahaan. Sehingga suatu perusahaan ketika melakukan manajemen rantai pasok seperti ini, melalui 4 tahapan ini, ya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa perusahaan itu bukan perusahaan yang masih baru, yang masih abal-abal, gitu, tetapi sudah menjadi perusahaan yang baik, gitu ya, karena sudah menerapkan manajemen rantai pasok. Jadi manajemen rantai pasok ini menjadi tolak ukur, ya, dalam meningkatkan daya saing dari perusahaan. Gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan ini mereka akan melakukan manajemen rantai pasok supaya bisa bersaing dengan perusahaan yang lain, bisa menjamin kualitas produknya, bisa menjamin ketersediaan barang jasa, bisa menjamin semua proses tersebut, ya, diterima tangan pelanggan dengan baik, dengan pelayanan yang bagus, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting dengan harga yang terjangkau atau lebih efisien. Seperti itulah teman-teman gambaran dari manajemen rantai pasok. Sedangkan tujuan dari manajemen rantai pasok, kenapa rantai pasok itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan? Ya, ini dilakukan supaya untuk pembiayaan fisik, gitu. Jadi supaya bisa dihitung biaya produksi ya berapa, biaya distribusinya berapa, hingga di tangan pelanggan. Jadi ditahu ini nanti setelah dilakukan penelusuran, setelah dilakukan pendistribusian dan lain sebagainya, si manajer ini bisa tahu, nanti kita bisa dapat untung sekian. Gitu. Kemudian tujuan SCM yang kedua adalah pembiayaan non fisik. Jadi selain fisiknya tadi ini kita hitung berapa biayanya, di sini juga kita harus melihat bagaimana penyediaan sumber daya agar sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi sumber dayanya seperti apa? Ini juga harus kita perhatikan, gitu. Kemudian mediasi distributor.
tujuannya tentu saja untuk memuaskan ekspektasi pelanggan. Jadi kita harus cari tahu, kita harus komunikasi juga dengan setiap organisasi tadi, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi, bagaimana caranya supaya ketika melakukan distribusi, itu bisa serahkan gitu ya, dalam waktu yang relatif cepat misalnya. Bagaimana pelanggan bisa puas gitu. Bagaimana nanti proses ketika ada komplain dari pelanggan, misalnya barangnya ini sudah ternyata misalnya ikan kaleng itu sudah kebuka atau ikannya isinya sudah basi misalnya. Itu bagaimana itu cara layanan purna jualnya seperti apa? Bagaimana cara menangani komplain? Ini yang dilakukan oleh mereka yang ada di perusahaan. Gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang kita kelola di dalam manajemen rantai pasok itu tidak hanya aliran barang jasanya. Jadi kalau aliran barang jasa itu dari raw material tadi, kemudian diproduksi, kemudian disimpan, didistribusi sampai ke tangan pelanggan, itu alirannya ke seperti itu ya. Lanjut ke kanan misalnya kita gambarkan seperti itu. Dan nanti aliran informasi dan juga aliran uang yang kita akan ambil dari pelanggan. Gitu. Ini semua berproses seperti itu. Itulah proses manajemen rantai pasok yang terjadi. Keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok itu seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu, teman-teman, bahwa 3 sektor yang menjalankan manajemen rantai pasok itu ada namanya sektor bisnis, perusahaan ya. Ini sering kadang-kadang ditanyakan di dalam soal ujian, saya sering menemukan beberapa kali ya, ini kalau cerita dari teman-teman yang ikut ujian, Ibu ini ada keluar pertanyaan terkait ini. Gitu. Jadi kalau yang mau ikut ujian ini bisa dicatat. Sektor yang menjalankan manajemen rantai pasok yang pertama adalah sektor bisnis atau perusahaan. Sektor bisnis ini sendiri merupakan suatu badan hukum usaha yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Yang kedua, ada namanya sektor nirlaba. Kalau sektor nirlaba, ya, ini merupakan organisasi yang didirikan tanpa bermaksud untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-profit. Contohnya lembaga pendidikan, ada LSM, gitu ya, ada lembaga bantuan-bantuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sektor pemerintah, yaitu kita, ya. Jadi sektor pemerintah ini merupakan suatu badan hukum usaha yang didirikan, ini sepertinya salah. Ini salah ini lupa diganti ya. Jadi sektor pemerintah ini merupakan sektor yang menjalankan aktivitas ya, aktivitas untuk melayani publik, dalam hal ini masyarakat. Di dalam pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Jadi kalau kita berada di sektor pemerintah, kalau kita tinjau, kemudian kita lihat bagaimana sih proses SCM itu. Jadi proses SCM yang ada di sektor pemerintah ini dilakukan dengan melihat karakteristik PBJP. Gitu. Jadi karakteristik PBJP itu ada 3. Yang pertama, pengadaan barang jasa pemerintah dalam kegiatan rutin. Yang kedua, ada kegiatan proyek. Dan yang ketiga, ada kegiatan tanggap darurat. Kita mulai dari sektor bisnis dulu, teman-teman. Jadi di sektor bisnis ini saya rangkum ya, jadi saya rangkum dari modul karena saya melihat untuk slide materi kemarin sepertinya agak singkat sekali, sedangkan teman-teman ketika ketemu soal ujian yang ditanyakan biasanya apa yang ada di dalam modul, contohnya seperti ini. Nah, ini 5 aspek agar manajemen rantai pasok di suatu perusahaan berjalan dengan baik. Ini sering keluar di soal nomor 1 sampai 70 gitu. Jadi perlu kita tampilkan di sini ya teman-teman, bahwasanya karakteristik atau ciri dari suatu perusahaan yang menjalankan manajemen rantai pasok itu, dan bisa dikatakan baik, ini jika perusahaan itu memenuhi 5 aspek ini. Yang pertama dari sisi kehandalan ya, atau reliability. Itu bisa kita lihat dari kemampuan untuk mengirimkan barang ke konsumen secara tepat waktu. Ingat kata kuncinya tepat waktu. Kemudian barang yang diproduksi ini sampai ke tangan konsumen harus sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen. Jadi kalau teman-teman beli barang, misalnya beli Indomie goreng, kemudian kalau kita punya toko, kita pesan misalnya ke distributor, ya, kemudian ini kita bisa terima barangnya secara tepat waktu, sesuai dengan apa yang kita pesan. Nah, itu berarti sudah handal perusahaan tersebut.
Itu dapat bintang, ya. Yang kedua yaitu kecepatan atau responsiveness. Kecepatan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Itu. Jadi kalau tadi reliability ini adalah kemampuannya untuk mengirimkan barang. Kalau kecepatannya ini kita lihat bagaimana bisa memenuhi permintaan pelanggan dengan waktu yang lebih cepat. Ada juga fleksibel dan adaptif, ya. Perusahaan itu kalau kita kemarin bisa kita lihat ada kejadian pandemi, ya, pandemi COVID-19. Di situ banyak perusahaan yang gulung tikar, ya. Nah, di sini kita lihat mana saja perusahaan yang masih bertahan. Berarti dia adaptif, dia bisa menyesuaikan diri dengan kejadian yang terjadi. Seperti itu. Seperti Indomie, saya lihat ini masih ada, tidak berkurang produksinya, masih tetap bisa kita gunakan. Kemudian ada produk-produk yang lain yang melakukan inovasi, itu ada juga seperti misalnya ada lembaga-lembaga pelatihan yang bukan di sektor nirlaba. Ini ketika saya ambil contoh, ada namanya ISK, ya, ISK training, itu yang Pak Ari Ginanjar. Nah, itu ketika terjadi COVID, kan kemarin mereka sempat drop juga, ya. Aduh, gimana ini yang biasa lakukan pelatihan, kemudian tidak bisa tatap muka, tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa kumpul-kumpul, tetapi mereka melakukan inovasi, ya, dengan melakukan e-learning, seminar online, dan lain sebagainya. Sehingga mereka masih bisa bertahan sampai di saat ini. Kemudian efisiensi. Efisiensi ini ketika kita lihat proses pembelian material, proses produksi, proses pengiriman yang dibuat, ya, sedapat mungkin dibuat dengan rendah. Juga aset productivity, bagaimana cara mendapatkan revenue atau penghasilan yang lebih besar dengan aset yang lebih kecil. Nih, jadi ini cukup kita pahami saja kalau materi yang ini. Itu. Karena ini keluar di soal, ya, di soal ujian. Jadi teman-teman tolong cari di modulnya, di modul, kemudian ketemu bagian ini. Nah, tolong di stabilo, dikasih highlight, ya, dikasih warna, dan halamannya itu bisa dilipat untuk sementara, atau ditempeli sticky note, ya. Jadi ditempeli stickers itu kemudian ditempelkan, ini tulis saja ciri MRP yang baik, atau mungkin ditulis saja kodenya reliability, itu biasanya sudah kita langsung ngeh pada saat ujian. Tujuannya apa? Supaya kalau kita ujian, biasanya kan kita tidak hafal ini kan, dan memang tidak perlu menghafal. Jadi kita bisa open book saja, kita lihat ini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kecepatan memenuhi permintaan pelanggan, ya, tentu saja itu jawaban adalah responsiveness, seperti itu. Jadi untuk ketiga hal di atas ini memenuhi kepentingan pelanggan, dan untuk dua hal di bawah ini yang memenuhi kepentingan perusahaan. Nah, kalau sektor pemerintah, ya, di sektor pemerintah keterkaitan pengadaan barang jasa, dengan manajemen rantai pasok, itu bisa kita lihat dari tahapan-tahapan manajemen rantai pasok yang ada 4 tadi, ya. Jadi ada tahap plan, itu kalau di kita di proses pengadaan barang jasa pemerintah itu bisa kita lihat di sektor pemerintah, di sektor pemerintah itu bisa kita lihat ketika di suatu OPD itu ditetapkan ada namanya tujuan, sasaran, strategi. Itu ada kita kenal sebagai Renstra, seperti itu dilakukan di setiap organisasi pemerintah, ya, atau organisasi perangkat daerah. Kemudian menyusun rencana tahunan yang lebih rinci, menyusun kegiatan berupa target fisik dan juga keuangan yang final yang akan diadakan melalui swakelola atau penyedia. Inilah yang disebut sebagai tahap plan. Jadi tahap plan dalam siklus SCM itu sudah kita lakukan selama ini di sektor pemerintah. Yang kedua yaitu tahap search, ya. Di tahap search ini kita menyiapkan perencanaan pengadaan, itu kita lakukan. Kemudian melakukan persiapan pengadaan, itu juga kita lakukan. Dan kita juga melakukan atau melaksanakan proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan juga serah terima. Jadi ini saling berketerkaitan antara sektor pemerintah ini, atau pengadaan barang jasa pemerintah, dengan siklus SCM. Yang ketiga, di tahap make ini. Di tahap make itu bisa kita lihat ketika produksi barang, misalnya kita tadi pesan meja di mebel, gitu. Tahap produksi, ya, di situ kita lakukan,
kita awasi, biasanya ada pengawas lapangan. Kemudian melakukan pengendalian kualitas mutu berdasarkan kontrak, melakukan administrasi pergudangan kalau untuk kegiatan tanggap darurat. Di tahap deliver ya, di tahap deliver ini kita lakukan pengiriman atau pendistribusian ya untuk barang ataupun jasa, melakukan prosedur serah terima dan juga melaporkan barang jasa yang dibeli atau dihasilkan ataupun diserahkan untuk kepentingan umum dalam bentuk berita acara serah terima. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, mungkin di sini saya agak kecepatannya bicaranya atau gimana, bisa diikuti. Jadi memang SCM ini merupakan hal yang baru ya teman-teman. Jadi hal yang baru di dalam materi kompetensi ini, tetapi sebenarnya sudah kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman khususnya yang sudah lulus kemarin, ya itu sudah melakukan proses manajemen rantai pasok ini. Oke, teman-teman break 1 menit dulu ya. Soalnya suami saya pulang ini mau buka pintu. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, ini saya lebih memfokuskan yang mau ujian ya. Jadi di sini materinya ini memang sudah saya buat sesuai dengan kisi-kisi ujian kompetensi untuk materi 1 ini. Jadi teman-teman yang mau ujian, tolong juga dipelajari terkait dengan rantai suplai pemerintah. Ini sering keluar dengan soal studi kasus, biasanya seperti itu. Yang perlu teman-teman pahami, di rantai suplai pemerintah, ya, rantai suplai pemerintah itu ada 3. Yang pertama ada namanya rantai suplai pendek. Jadi kalau tadi teman-teman sudah melihat bagaimana proses rantai suplainya, ini ada yang namanya rantai suplai pendek. Rantai suplai pendek, ketika kita melakukan proses pengadaan barang jasa, ya, kita proses pengadaan barang jasa, kemudian kita lakukan pembelian atau proses pengadaan ini langsung ke suppliernya. Ini sering terjadi ya. Itu, misalnya kita mau pengadaan ada meja, ya, ada meja kita langsung beli ke misalnya toko, atau kita langsung pesan ke mebelernya seperti itu ya. Nah, ini disebut sebagai rantai suplai pendek gitu. Ini sering dilakukan ya. Kalau teman-teman yang di UKPBJ ini biasanya melakukan proses pengadaan apa nih kalau untuk rantai suplai pendek? Mungkin bisa dikasih contoh di sini, silakan. Ada yang mau sharing untuk rantai suplai pendek? Di rantai suplai pendek tadi langsung 2 organisasi saja, kita langsung beli ke toko misalnya, atau kita lakukan misalnya ada contohnya ketika pengadaan website. Pengadaan website itu biasanya kita swakelola ke Kominfo kan? Gitu. Berarti hanya ada 2 organisasi situ. Gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman di UKPWJ khususnya yang mungkin menjadi tim pengelola kontrak ya, yang menjadi staf pendukung PPK atau mungkin teman-teman fungsional pengelola pengadaan ketika melakukan pendampingan perencanaan, jadi mendampingi PPK dalam proses perencanaan pengadaan. Nah, ini bisa disarankan atau bisa ditawarkan. Ini, oh bisa kok kita lakukan proses SCM itu hanya terhadap 2 organisasi saja, karena itu disebut sebagai rantai suplai pendek. Gitu. Jadi tidak perlu kita lakukan penelusuran misalnya sampai ke raw material, padahal pengadaannya hanya pengadaan meja senilai 2 juta misalnya. Tapi nilai 2 juta biaya untuk melakukan proses SCM-nya ini sampai 10 juta, karena mau cari sampai di hutan. Ini kayunya pakai kayu apa? Nah, itu tidak perlu. Gitu. Karena ada pilihan ini, rantai suplai pendek. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada namanya rantai suplai panjang. Kalau rantai suplai panjang, ini terdiri atas 3 organisasi. Gitu. Ada namanya supplier. Supplier ini bisa dari raw materialnya, ya, bisa dari pabriknya, misalnya itu dari distributor. Gitu. Kemudian ada organisasi yang kedua dan juga ada customer. Nih.
Jadi ada 3 organisasi. Ini contohnya biasanya kita temukan di rumah sakit ketika pengadaan obat. Jadi pengadaan obat yang akan diberikan ke pasien itu tidak diproduksi oleh rumah sakit, betul? Tetapi akan dibeli atau diambil dari misalnya Kimia Farma, yaitu dari PT Kimia Farma. Setelah diambil obat-obatan tersebut, itu tidak langsung diberikan ke pasien, tetapi harus disimpan dulu di dalam gudang farmasi. Berarti sudah ada 2 organisasi kan? Yang tadi suppliernya, kemudian yang kedua itu adalah manufacturing-nya, ya, gudangnya. Nah, kemudian yang ketiga ada customer atau pasien, berarti terdiri atas 3 organisasi. Ini disebut sebagai rantai suplai panjang. Kemudian yang ketiga, ini adalah rantai suplai kompleks. Kalau rantai suplai kompleks, ini panjang sekali prosesnya, teman-teman, ya. Panjang sekali prosesnya, ini bisa kita lihat, ya, ada supplier, ada organisasi, kemudian ada financial provider, ada logistik supplier, dan lain sebagainya. Jadi banyak cabang-cabangnya ketika kita mau melakukan proses pengadaan tersebut. Ini biasanya di pengadaan dengan misalnya sumber dananya dana hibah, biasanya seperti itu ya, hibah dari luar negeri, itu biasanya prosesnya panjang. Nah, ini yang disebut dengan rantai suplai kompleks. Gitu. Kemudian, teman-teman yang berikutnya, yaitu penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Namun, di sini karena sedang salawat ya, mungkin kita bisa break dulu. Boleh? Jadi kita break dulu sebelum lanjut. Boleh ya? Oke, kita break selama 10 atau 15 menit. Jadi saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan nih. Baik, Bu Dila. Jadi Bapak Ibu kita break selama 10-15 menit untuk break sholat. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah sampai di sub pokok materi yang ketiga ya, terkait penerapan manajemen rantai pasok, di mana tadi kita sudah dibuka dengan konsep manajemen rantai pasok. Teman-teman sudah melihat bagaimana pengertian dari manajemen rantai pasok itu ya. Kemudian apa tujuannya dilakukan manajemen rantai pasok di perusahaan-perusahaan. Kemudian di sub pokok materi yang kedua, kita juga tadi sudah melihat terkait keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok. Jadi kita sudah lihat bagaimana di tahapan-tahapannya, bagaimana rantai suplai di pemerintah, dan yang tidak kalah penting, teman-teman, itu adalah segmen rantai pasok atau komponen rantai pasok tadi, dan juga plan-nya, gitu ya. Jadi yang hulu tadi, internal dan juga hilir, yang mau ujian itu tolong dicatat, karena itu sering ditanyakan pada saat ujian, sering keluar di soal ujian. Berikut juga dengan 4 tahapan manajemen rantai pasok tadi. Ada plan, ada source, ada make, dan juga ada deliver, itu tolong dicatat. Kalau ketemu di modul, tolong dikasih warna, di stabilo, ya, di highlight, dan juga dikasih sticky note. Nanti saya sharing bagaimana cara menempelkan sticky note yang bagus sekali ya, yang bagus bukan bagus sekali, yang efektif ya, efektif untuk kita gunakan pada saat kita berada di lokasi atau di ruang ujian kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Sekarang kita masuk di pokok bahasan ketiga, yaitu penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi teman-teman peserta diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penerapan manajemen rantai pasok itu di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwasannya di rantai pasok pemerintah, ya, di situ ada 3 level atau ada 3 tingkatan. Ada namanya level strategis, ada namanya level taktis, dan juga ada namanya level operasional. Ini. Di level strategis, ya, ini terkait dengan proses pengambilan keputusan. Nah, kalau di pemerintah,
yang bisa melakukan pengambilan keputusan ini di level strategi siapa kira-kira? Kalau pelaku pengadaan, ada PA, KPA, ada PPK, kemudian ada Pokmil, ada pejabat pengadaan. Ini kira-kira di mana kalau proses pengambilan keputusan? PA. Di PA. Nah, di PA. Begitu juga dengan penyelarasan strategi organisasi. Jadi ketika kita lakukan proses SCM, kemudian biasanya kita mau ajukan ke pimpinan, ini saya mau lakukan penelusuran, mau survei di raw material, misalnya seperti itu. Biasa pimpinan kita akan bilang, ini untuk apa mau pergi cek ke petani? Biasa seperti itu kan? Apalagi ini kita misalnya di dinas sosial. Ini dinas sosial tidak ada urusannya dengan pengadaan, mau cari-cari petani, mau cari-cari tukang kayu, itu tidak ada urusannya. Biasanya seperti itu. Nah, maka PA atau level strategis ini bisa melakukan penyelarasan strategi organisasi. Berikut juga dengan proses perencanaan terpadu dan terorganisasi gitu ya, dan juga proses koordinasi dan komunikasi. Ini ada di level pimpinan pucak. Gitu. Misalnya kita melakukan proses SCM, kemudian ternyata kita melihat di dinas lain atau di Satker atau OPD yang lain, itu ternyata sudah dilakukan penelusuran misalnya terhadap pengadaan misalnya barang A gitu. Nah, sehingga kita tidak perlu melakukan lagi kan, kita bisa duplikasi hasil perencanaan atau dokumen perencanaan dari si OPD A tadi gitu. Nah, kita sampaikan ke pimpinan, Pak, ini kita mau kemarin di Dinas Pendidikan itu sudah lakukan survei terhadap pengadaan mebeler ini, kita mau mencontoh gitu. Nah, kita izin dulu ke pimpinan kan? Nah, jadi pimpinan ini nanti PA atau kepala dinas ini nanti akan komunikasi dengan kepala dinas yang sana. Gitu. Nah, itu maksudnya level strategis. Kemudian penerapan teknologi informasi dan juga regulasi dan prosedur pendukung. Jadi kalau semisal manajemen rantai pasok itu prosesnya belum diatur secara baku di dalam aturan pengadaan barang jasa pemerintah, nah ini bisa kita sampaikan ke PA ya. Kita sampaikan ke pimpinan kita, Pak, ini kita mau lakukan SCM. Nih apalagi kalau PA-nya biasanya ikut kelas seperti ini, sudah paham, oh ini harus lakukan ini penelusuran SCM. Tapi kitanya takut sebagai pengelola pengadaan ya, sering terjadi seperti itu. Kita takut melakukan best practice, jangan sampai kita lakukan inovasi ataupun apapun itu, akhirnya kita yang kesulitan pada saat diaudit. Kita yang pusing sendiri cari alasan, mana aturan bakunya, mana juknisnya tidak ada. Jadi bisa kita sampaikan kepada PA, supaya PA mungkin bisa membuatkan surat keputusan, ataupun surat tugas, atau jika perlu mungkin bisa dibuatkan peraturan bupati semacam itu, supaya kita ada payung hukumnya ya dalam melakukan proses SCM tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai level strategis. Kemudian tingkatan yang kedua adalah level taktis. Di level taktis ini dilakukanlah proses pemetaan supply positioning model dan juga supplier perception model. Maksudnya ini dipetakan, itu biasanya kita membuat ada kuadran, 4 kuadrannya, sumbu X, sumbu Y. Biasanya di kuadran 1 untuk paket-paket pengadaan itu kita pisahkan, kita petakan ya. Di kuadran 1 biasanya kita masukkan di situ pengadaan rutin dengan resiko rendah, kemudian di kuadran 2 biasanya pengadaan rutin yang resikonya sedang ataupun tinggi. Di kuadran 3 misalnya pekerjaan konstruksi itu ataupun pekerjaan kompleks dengan resiko rendah. Begitu juga dengan kuadran keempat. Nah, jadi ini sudah masuk ke tahapan keduanya gitu di level taktis. Yang melakukan pemetaan itu apakah masih PA atau pelaku pengadaan yang lain? Kalau menurut teman-teman, siapa yang melakukan hal ini? Biasanya PPK, ya, PPK. Nah, di sini juga dilakukan manajemen kontrak. Jadi semakin jelas bahwa di level taktis ini itu adalah tugas dan kewenangan dari pejabat pembuat komitmen, ya. Dan juga ada vendor management. Jadi dilakukan penelusuran, mungkin dibuatkan daftar penyedia barang jasa atau daftar pelaku usaha. Apalagi sekarang kita sudah ada katalog elektronik lokal ya. Jadi pelaku usaha, pelaku UMKM ini sudah dimasukkan di dalam katalog sehingga kita bisa tahu oh, kalau mau pengadaan meja ini sudah ada suppliernya, sudah ada pelaku usaha. Kalau mau pengadaan makan minum ini juga sudah ada UMKM-nya gitu.
Dan juga penyusunan skala prioritas alokasi kebutuhan, juga penjadwalan, optimalisasi jaringan, dan manajemen persediaan. Sehingga sudah jelas dari proses yang ada di level taktis ini menandakan bahwa pelaku pengadaan yang berada di level taktis itu adalah pejabat pembuat komitmen. Di level terakhir atau tingkatan terakhir, itu adalah level operasional. Ini tangganya seharusnya strategis yang di atas ya, kemudian dia turun ke bawah, kebalik. Jadi di level operasional, disitulah dilakukan seleksi penyedia. Ini tugas siapa? Tentu saja tugas dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan ataupun Pokja ya. Ya. Kemudian penerimaan permintaan, ini tugasnya siapa? Serah terima barang jasa, ini tugasnya siapa? Penanganan persediaan dan pergudangan, ini tugasnya siapa? Penanganan transportasi dan distribusi, inspeksi, penagihan dan pembayaran, ini tugasnya siapa? Jadi di level operasional, di sini bisa masuk juga PPK, atau mungkin tim pengelola kontrak, tim pendukung PPK, ini bisa masuk di sini. Kemudian Pokmil dan juga pejabat pengadaan. Bendahara juga bisa masuk di sini. Itu namanya level operasional. Jadi ada 3 tingkatan seperti ini dalam proses manajemen rantai pasok. Sedangkan untuk tahapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah, kalau tadi secara umum ya, pengadaan manajemen rantai pasok itu terdiri dari 4 tahapan siklusnya ya, ada tahap plan, perencanaan, kemudian ada sort, ada make, ada deliver. Kalau di pengadaan barang jasa pemerintah ini agak panjang sedikit gitu. Setelah plan, ada namanya make, ya, ada namanya search, ini kebalik ini. Ada juga namanya pengiriman dan distribusi, gitu ya. Kemudian ada namanya manajemen pergudangan, ada namanya serah terima barang jasa, dan juga ada pertukaran atau pergantian barang. Gitu. Jadi inilah proses atau tahapan di dalam manajemen rantai pasok di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, dan ini yang sudah sering kita lakukan, walaupun yang kita lakukan kadang-kadang belum utuh seperti ini rangkaiannya, tetapi ini bukan hal baru lagi di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Kalaupun ada pejabat pembuat komitmen yang dalam proses pengadaannya, ini ketika mau menetapkan spesifikasi teknis maupun harga perkiraan sendiri, ini tidak melakukan survei harga pasar, gitu ya, atau analisa pasar, ini tidak dilakukan, nah berarti dia belum paham, gitu ya, belum paham, belum utuh pemahamannya terhadap proses pengadaan barang jasa yang selengkapnya gitu, karena kita sudah melakukan proses SCM di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, itu ditandai dengan ketika kita melakukan survei, kita cari tahu berapa harga satuannya, ini apakah penelusuran itu kita lakukan, misalnya kita langsung ke pelaku usaha tanya harganya, atau mungkin kita lihat di internet cari sumber harga, itu proses SCM teman-teman. Kendala dalam penerapan manajemen rantai pasok, yang pertama ini adalah hierarki birokrasi. Ini. Jadi di hierarki birokrasi seperti kita tahu ya, ini ada namanya PA atau ada namanya kepala dinas, ada sekretaris, ada kabir, ada kepala seksi atau pejabat fungsional, ada lagi stafnya. Ini seringkali terjadi si staf ini ditunjuk sebagai PPK gitu. Jadi si staf ini kalau mau lakukan proses SCM ternyata tidak tersedia anggaran, misalnya, dia harus izin dulu ke kepala seksinya, secara berjenjang ya. Kepala seksinya ini biasa tanya dulu ke kabid, kabid tanya dulu ke kepala dinas. Kepala dinas biasanya sibuknya minta ampun, akhirnya dia tidak memberikan keputusan. Akhirnya mandek ini proses SCM-nya. Yang stafnya ini sudah jadi tidak enak hati untuk menyampaikan kembali atau mengingatkan kembali. Alhasil proses pengadaan barang jasa tersebut tidak dilakukan dengan melalui proses SCM ini. Yang kedua, kesulitan koordinasi lintas institusi. Ini biasanya sering terjadi ya, ketika kita mau lakukan SCM, kemudian kita lihat di dinas sana ternyata sudah dilakukan SCM terhadap produk ini, terhadap barang atau jasa yang ini. Jadi kita mau ATM ya, kita mau amati, kita tiru, kita modifikasi, ataupun kita mau duplikasi,
tapi kita kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan mereka. Gitu. Yang ketiga adalah persetujuan anggaran di tingkat DPR, DPRD. Ini lagi yang sering terjadi, apalagi kita di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten ya. Ini kita selalu terkendala dengan anggaran, apalagi kalau mau lakukan SCM, itu biasanya kita melakukan perjalanan dinas, ada rekening belanjanya ya, perjalanan dinas apakah dalam daerah atau dalam kota, ataupun keluar daerah untuk melakukan survei. Ketika kita masukkan di dalam perencanaan anggaran, ini seringkali oleh tim anggaran itu atau tim verifikasi DPA, RKA, ya biasanya itu dicoret. Ngapain jalan-jalan bikin habis anggaran aja. Apalagi kalau ini misalnya disetujui oleh tim verifikasinya, biasanya ada di Bapelitbangda ya atau Bapeda, itu sudah di-oke-kan ya. Oke, silakan karena memang ini SCM tujuannya bagus untuk menekan harga ya, supaya juga kualitas dari barang jasa yang kita dapatkan itu lebih baik. Gitu. Sudah paham ini orang-orang di Bapelitbangda, tim verifikatornya. Tapi ketika anggaran itu mau disahkan oleh DPR atau DPRD, ini biasanya kendala di situ lagi. Karena pengalaman saya ketika saya di UKPBJ sebagai Kasubag PPBJ dan juga sekaligus sebagai perencana program dan anggaran ya. Ini seringkali ketika di DPRD kita sudah tawarkan ini, tapi masih dianggap bahwasanya ini hanya jalan-jalan saja, untuk apa ini? Dicoret lagi. Anggaran kita diambil, dipindahkan ke dinas lain yang dianggap lebih membutuhkan. Ini karena belum terjadi satu persepsi, gitu ya, masih beda pemahamannya. Karena kenapa? Perencanaan dan penganggaran ini yang sering dipahami oleh mereka di tim anggaran itu seringkali berbasis proyek kegiatan. Jadi kalau ada proyek pembangunan oh iya itu penting memang, bangunannya sudah harus direhab seperti itu. Atau ada pembangunan jalan, ini memang penting seperti itu. Tapi proses-proses yang seperti ini, SCM ini sering dianggap sebagai tidak penting itu. Padahal ini merupakan kegiatan pendukung dari proyek tadi ini. Misalnya ada proyek konstruksi, itu pendukungnya ya, yaitu dilakukan survei dan lain sebagainya. Itu. Kemudian tersedianya instrumen. Ini kita masih terkendala memang di regulasi, kemudian kendala kompetensi. Biasanya yang paham mungkin proses atau tata cara SCM itu yang paham mungkin baru teman-teman di kelas ini misalnya ya. Ini tetapi mungkin PA-nya atau mungkin atasannya belum paham. Ini ataupun sebaliknya, atasannya sudah paham tetapi kita yang di bawah ini biasanya malah tidak paham. Ini ketika sudah ada anggarannya tersedia, sudah diinstruksikan, diperintahkan untuk melakukan proses SCM, ini kamu nanti lakukan survei di pabrik A, survei di petani B, seperti itu ya. Nah, tapi kita ketika mau survei, sudah dikasih SPPD misalnya. Pas mau jalan, ini kita pikir-pikir, ke sana atau tidak ya? Ini kan pimpinan tidak tahu, kita cari saja di internet gitu, buatkan tanda tangan SPPD itu, padahal kita tidak ke sana. Itu seringkali seperti itu, kendala integritas ya. Nah, jadi inilah yang sering menghambat kita, sehingga ketika dibandingkan proses SCM yang dilakukan di pemerintahan dengan proses SCM yang dilakukan di bisnis atau di perusahaan, nah ini terjadi perbedaan. Nih, karena kendalanya ini, gitu. Sehingga kunci sukses dari penerapan manajemen rantai pasok di pemerintahan itu ada 8. Yang pertama, hierarki birokrasi yang efektif dan juga efisien. Misalnya si PA-nya atau si KPA kasih tahu ke bawahan, silakan kabit-kabit mengontrol bawahannya. Ini kalau PPK-nya silakan. Yang mau lakukan proses apa, tinggal koordinasi ke kabit, tidak perlu ke saya, gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian koordinasi lintas institusi didukung dengan e-government. Jadi kalau mau koordinasi, tidak perlu lagi kita ke dinas A, ya. Ini untuk lakukan koordinasi karena ketika kita diaudit, kalau pengalaman saya, ini biasanya kita koordinasi ke inspektorat kan, koordinasi ke inspektorat, kemudian inspektorat bilang, oke, boleh lakukan ini, misalnya SCM. Nah, tetapi dia bilang boleh, misalnya by phone. Ketika kita diaudit, kita lakukan proses SCM, kemudian auditornya atau BPK-nya tanya ke kita, apa dasarnya? Kita bilang kan, ini sudah koordinasi ke inspektorat, katanya boleh.
Mana buktinya? Nah, ini sering kali terkendala seperti itu. Karena proses koordinasi itu ini sering identik dengan tatap muka langsung. Itu tatap muka di foto ataupun tertulis. Tapi kalau yang by phone ataupun by chat itu biasanya tidak dianggap valid, gitu ya. Kemudian akuntabilitas persetujuan anggaran di tingkat DPR ataupun DPRD ini yang masih sulit ya. Karena kita kadang-kadang kalau pengalaman saya sebagai Kasubag program kemarin di UKPBJ, ketika kita mengusul anggaran, kemudian anggaran kita itu dicoret, ini kita bingung kenapa dicoret gitu. Apa alasannya? Apa urgensinya? Dinas lain sehingga mereka mengambil anggaran kita gitu. Tidak akuntabilitas, tidak transparansi, seringkali itu yang dirasakan. Kemudian perencanaan dan penganggaran berbasis kegiatan berkelanjutan. Gitu. Tersedianya tools. Jadi teman-teman, apalagi kalau di sini ada CPNS pengelola pengadaan, ini mau ikut latsar ya. Nah, ini SCM ini bisa dijadikan materi mungkin atau pokok dari rancangan inovasi. Gitu. Jadi buatkan kalau memang SCM ini masih baru, mungkin dibuatkan apa, semacam rancangan perbub atau mungkin dibuatkan aplikasi, gitu ya. Kemudian edukasi dan pengembangan kompetensi seperti yang dilakukan oleh teman-teman di UKPBJ Kutai Barat. Ini ya, saya lihat sering melakukan pembinaan SDM ya, ada pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, itu sudah sangat baik sekali. Kemudian cara dan budaya kerja serta sistem informasi. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk materi SCM ini sebenarnya kalau menurut saya ini karena masih pengantar jadi tidak begitu sulit. Jadi teman-teman yang mau ujian khususnya cukup mencatat saja apa yang saya sampaikan tadi, poin-poinnya atau kisi-kisi ujiannya. Ya, itu yang dipelajari kalaupun kita tidak bisa menghafal ya. Karena ini seringkali terjadi memang kita tidak harus menghafal ya. Tetapi seringkali ya ketika kita ujian itu kita ditanyakan kemudian waktunya terbatas, sehingga kita diminta untuk minimal ingat, gitu. Ingat, oh ini maksudnya ini. Jadi kita bisa lebih cepat dalam menjawab. Atau mungkin ada teman-teman yang jago menghafal, ada yang seperti itu ya, baca 1 kali, dia bisa tahu. Gitu, dia bisa ingat dengan baik. Tapi pas ketemu dengan ruang ujian, suasana ujian yang tegang, ya, yang kadang-kadang kita takut kalau pengawasnya juga kadang-kadang agak-agak killer gitu ya. Akhirnya kita jadi blank gitu. Sehingga salah satu trik untuk lulus ujian, teman-teman, menurut saya open book itu adalah cara terbaik asal tahu caranya. Gitu ya. Nah, jadi untuk materi SCM ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Saya tutup dengan kalimat ya atau quotes dari Mark Zuckerberg. Nah, ini gimana cara bacanya ini? Jadi inilah pendiri Facebook. Jadi dia bilang saya tidak tahu apapun ketika saya memulai. Bayangkan seorang pendiri Facebook yang sudah sebesar itu, dia memulai bisnisnya dari ketidaktahuan ketika memulai. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Saya, Pak Christian, juga teman-teman yang lain, ya, sebagai fasilitator pengadaan barang jasa, itu memulai proses pengadaan, kita mulai mengajar itu awalnya dari tidak tahu materi pengadaan. Gitu. Tetapi ada proses di dalamnya, ya, ada proses belajar, sehingga kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Begitu juga teman-teman di UKPBJ, saya harapkan ya, walaupun mungkin kesannya materi SCM ini terlihat kok banyak istilah asing ya, ini kita bingung Bu, ini maknanya apa gitu. Terkadang seperti itu. Atau mungkin bingung, ini prosesnya seperti apa ya? Jangan khawatir teman-teman, karena kita semua memulai dari tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Terima kasih, mungkin kita akan lanjut dengan sesi diskusi ya. Kita akan diskusi setelah diskusi baru kita akan kuis ya, kita akan evaluasi bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan materi 1 ini. Ini karena moderatornya tadi izin mau ibadah Natal ya, jadi mungkin langsung saja untuk diskusi. Saya akan langsung pandu. Mungkin kita buka dari 3 penanya dulu, silakan teman-teman. Siapa kira-kira yang mau diskusi? Kita lebih ke diskusi ya. Ini, jadi kalaupun mungkin teman-teman sini sudah ada yang mungkin ada lulusan manajemen logistik, ini punya ilmunya,
atau mungkin pernah ikut pelatihan teknisnya, nah bisa sharing juga di sini. Oke, silakan teman-teman, 3 penanya. Siapa yang mau mulai? Bisa raise hand biar saya bisa lihat. Gimana untuk materi SCM? Sejauh ini masih aman-aman saja? Sepertinya aman ya, karena saya lihat kemarin waktu diskusi, wah bagus sekali ini pemahamannya teman-teman nih. Ini skillnya sudah mantap ini. Tinggal yang mau ujian ini ya, selain pemahaman, jangan lupa kita ya indikator ujian nanti adalah menjelaskan. Jadi teman-teman setelah paham, mulai belajar menjelaskan, minta bantuan ke KPWJ, latihan menjelaskan, ya, apalagi kalau ada kasubagnya di sini, bisa diuji nih, ya, diuji stafnya. Bagaimana tadi kemampuan dari SCM-nya? Coba jelaskan tahapannya seperti apa. Itu salah satu trik untuk lulus ujian. Karena ujiannya ini adalah ujian kompetensi, tidak lagi tingkat dasar, sehingga yang akan diujikan adalah skill, gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau sharing, mungkin punya pengalaman, ya, pada saat memproses pengadaan, silakan sudah lakukan SCM, bisa sharing di sini. Siapa? Gimana? Tanya, Bu. Ya, silakan Pak Yuven ya. Betul ya? Bu, saya mau, iya betul Bu. Oke. Saya ingin bertanya Bu di tingkat manajemen rantai pasok yang di praktis Bu. Yang taktis, oke. Ya. Yang di level taktis ini Bu, terkadang kita membingungkannya itu pada saat kita melakukan survei Bu ya. Contoh kami ini untuk ambulan desa kita ini. Yang kita survei itu antara kita menantikan pada saat setelah serah terima itu ada TNKB, BPKB, dengan STNK. Nah, pada saat itu kita mau melaksanakan survei itu ke Samsat atau ke APH, di situ yang susah Bu. Kita mendapatkan informasi-informasi itu. Terkadang mereka tertutup memberikan informasi. Contoh aja kita mau tahu nih tarifnya berapa sih, biar kita tahu on the road, off the road gitu. Seperti itu. Di situ yang susah. Mungkin Ibu ada masukannya Bu. Terima kasih. Iya, seringkali memang kendala yang terjadi di pemerintah seperti itu ya, ketika kita bertanya, ini kita malah dicurigai ya, atau merasa dicurigai, gitu. Ini kenapa mau tanya-tanya, ini ada urusan apa, gitu ya. Begitu juga dengan pelaku usaha, biasa kalau kita tanya harga kan sering seperti itu kan, nggak mau dikasih harganya itu, karena curiga ini, kenapa tanya-tanya ini. Nah, jadi seringkali seperti itu. Kalau pengalaman saya ketika meminta data ke OPD ataupun lintas OPD, misalnya ke Polri atau ke Samsat, itu masih jarang, belum pernah saya lakukan. Tetapi kalau pengalaman saya ke pelaku usaha, ketika saya meminta daftar harga barang, itu di awal-awal ya, itu saya tidak dikasih harga. Gitu. Untuk apa tanya-tanya, mau beli atau tidak? Kalau pasti mau beli, baru saya kasih harga. Biasanya pedagangnya bilang seperti itu. Nah, jadi pengalaman saya bawa surat tugas, kemudian saya jelaskan sedikit, ya Bu, tolong dibantu ini, karena memang kita mau mencari harga termurah. Mungkin ini juga yang bisa dilakukan oleh Pak Yuven ya, ke si Samsat, bisa dijelaskan, iya Bu, ini karena tujuan kita melakukan proses ini supaya kita bisa apa kira-kira. Nah, jadi harus tahu dulu tujuan dari dilakukan SCM untuk pengadaan, apa tadi, ambulans ya? Tuh, apa tujuannya gitu. Kemudian dijelaskan ke si Samsat tersebut, pegawai Samsat. Tapi ini seringkali kurang berhasil ya. Sehingga kalau ketemu atau stuck seperti itu, kita butuh bantuan level strategis gitu untuk proses koordinasi. Jadi kita sampaikan ke pimpinan, apalagi kalau kadis ataupun kabak, ini kalau kabak PBJ yang telepon, itu biasanya cepat itu. Nah, jadi disampaikan, Pak, ini kendala kita seperti ini, mereka tertutup di harga, gitu, atau tertutup di tarif, gitu. Nah, jadi memang mereka biasanya tertutup karena yang kita tanyakan itu kan biasanya stafnya kan, itu takut memberikan keterangan. Nih, tapi kalau di level atasnya, itu biasanya akan lebih mudah. Ini saya ingat kemarin juga saya ketika menyusun proyek perubahan, ya, apa istilahnya sekarang itu, bukan aktualisasi,
proyek perubahan seperti itu ya, aksi inovasi istilahnya sekarang untuk tim 4. Kemarin juga saya baru ingat dari apa yang Bapak tanyakan. Saya melakukan koordinasi ke beberapa OPD dan juga selain OPD waktu itu ke KPP Pratama. Nah, tapi karena saya waktu itu mungkin sudah minta petunjuk ke Wakil Bupati, sehingga saya ada surat dukungan dari Wakil Bupati, jadi ketika diperlihatkan ke mereka, mereka lebih yakin, gitu. Oh iya, ya bahwasanya ini proyek perubahan ini memang penting, gitu. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh Pak Yuven, gitu ya. Tetapi yang paling efektif itu tadi, koordinasi ya yang dilakukan di level strategis, gitu. Bisa duplikasikan mungkin atau bisa dilakukan di Kabupaten Kutai Barat. Seperti itu Pak Yuven. Ya, makasih Bu. Atau mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi atau ada saran, silakan kita diskusi saja sini. Ada yang punya pengalaman koordinasi ini yang jago-jago, apalagi Pak Christian nih. Pak Christian paling jago koordinasi nih. Gitu. Pak Christian mungkin ada mau menanggapi, silakan. Sambil kita saling belajar di sini. Mohon maaf Bu, saya baru bergabung. Pertanyaannya apa ya tadi ya? Siap-siap. Oke. Kalau gitu next dulu deh. Ya, next saja. Ya. Lanjut lagi, siapa yang mau sharing, diskusi, mau bertanya, silakan. Oke, ada yang mau diskusi terkait dengan materi SCM? Tapi sepertinya sudah clear semua ini. Aman materinya? Kalau aman boleh tulis di kolom chat. Aman, clear, biar kita bisa evaluasi. Gimana, aman? Silakan tulis di kolom chat. Kalau belum aman, masih saya tanya terus nih. Aman, clear? Bisa ditulis di kolom chat ya, kalau materinya sudah clear. Tadi saya review kembali, kita sudah pelajari 3 sub pokok bahasan tadi ya. Yang pertama masih ingat kita belajar tentang apa? Konsep? Nah, lupa ini. Ibu Nunur Lena ketawa ini, kayaknya lupa deh. Jadi pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Konsep? Konsep apa tadi yang pertama? Langsung cari modul ini. Modulnya belum di-share soalnya. Materinya belum di-share ya. Nah, jadi pertama tadi kita belajar terkait dengan konsep ya, konsep manajemen rantai pasok. Karena memang di materi modul yang pertama ini kita masih belajar terkait pengantar ya, pengantar manajemen rantai pasok, sehingga masih kulit-kulit luarnya yang kita pelajari. Nah, makanya di sub pokok bahasan yang pertama itu kita belajar tadi tentang konsep dasar manajemen rantai pasok ya. Jadi tadi sudah sharing terkait bagaimana pengertian manajemen rantai pasok, ya masih diingat rantai pasok itu seperti apa? Jadi kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses. Ingat ya, di manajemen rantai pasok yang kita kelola itu tidak hanya terkait stok barang ataupun jasa, tetapi kita juga mengelola terkait informasi dan juga aliran uang. Jadi setelah barang atau jasa itu, contohnya kemarin Indomie ini sudah dideliverykan, sudah diterima di tangan pelanggan. Nah, kemudian pelanggannya nanti komplain, itu. Nah, kita diam-diam aja. Nah, itu bukan manajemen rantai pasok yang baik, gitu ya. Jadi kita harus cari tahu bagaimana ini feedback dari si konsumen tadi. Apakah ada keluhan atau aman-aman saja? Ataupun kita cari tahu informasi terkait misalnya iklan, gitu. Iklan mie yang paling bisa diterima gitu oleh masyarakat itu seperti apa? Informasi-informasi itu juga diolah di dalam proses manajemen rantai pasok ini, teman-teman. Kemudian masih di pokok bahasan yang pertama tadi, itu kita sudah melihat bagaimana tahapannya, tahapan dalam manajemen rantai pasok. Sekali lagi yang mau ujian, tolong dicatat, teman-teman. Ya, jadi segmen rantai pasok atau komponen rantai pasok itu ada 3, tolong diingat, tolong dicatat ya, supaya tidak lupa. Jadi ada namanya rantai pasok hulu, itu rantai pasok hulu itu seputar proses perencanaan, pencarian pemasok ya. Kemudian ada rantai pasok internal yang di tengah-tengah ketika dilakukan proses produksi,
di pabrik, ya, proses penyimpanan, itu manajemen pengendalian mutu, disitulah yang disebut dengan rantai pasok internal. Kemudian yang paling ujung, ya, paling bawah, ya, itu adalah rantai pasok hilir, dimulai dari proses transportasi, kemudian distribusi, serah terima, layanan purna jual. Itu harus dicatat, ini sering ditanyakan pada saat ujian, teman-teman, di soal nomor 1 sampai 70. Jadi kalau teman-teman sudah clear dengan bahasan ini, yang tadi, 3 segmen tadi itu, nah insya Allah bisa menjawab dengan baik pada saat ujian. Yang tidak kalah penting yaitu siklus SCM, ya. Siklus SCM tadi ada plan, ada sort, ada make, ada juga deliver, gitu ya. Kemudian ada tadi tujuan dari manajemen rantai pasok, kalau di dalam bisnis itu seperti apa, tadi masih ingat, tujuannya supaya bisa menghitung biaya produksi, biaya distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pembiayaan non-fisik, ya, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan, bagaimana cara-cara untuk melakukan pengendalian, ya, dalam memenuhi kebutuhan atau permintaan dari pelanggan. Kemudian bagaimana melakukan mediasi dengan distributor, bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan, itu. Dan di subpokok bahasan yang kedua tadi kita sudah berbicara terkait keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok. Teman-teman sudah tahu tadi ya bahwasanya ada 3 sektor yang menjalankan aktivitas manajemen rantai pasok. Masih diingat? Sektor apa saja? Bisa tulis di kolom chat. 3 sektor yang menjalankan aktivitas. Baik, Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita close saja ya, dan sampai ketemu di materi yang kedua, di sesi pembelajaran kursus kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah level 1. Terima kasih.